السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani hadirin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, apakah dari kalangan yang kami hormati para jajaran pemerintah, sipil ataupun militer, demikian pula pada kaum muslimin dari kalangan rakyat, sungguh sebagaimana dikatakan Bapak Syamat, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan, sangat indah bersatunya al-hukam wal wahkumin, bersama-sama bahu-membahu antara pemerintah dengan rakyatnya untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan akidah dan akhlak. Ikhwani fillah azakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayatnya untuk mengingatkan kita tentang satu kenikmatan besar, yaitu kenikmatan persatuan dan ukhuwah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah atas kalian yang kalian dulunya berpecah belah, a'daan bermusuh-musuhan, fa'alafa baina qulubikum, kemudian Allah satukan kalian, kata Allah, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka dengan kenikmatan dari Allah kalian menjadi bersaudara. Kalimat wadhkuru, ingatlah kenikmatan Allah atas kalian, maknanya hendaklah diingat dan disyukuri. Kenikmatan ukhuwah islamiyah, kenikmatan persaudaraan, kenikmatan persatuan. Dan yang kedua, kata Allah, wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha, dan kalian dulunya di pinggir jurang neraka, tetapi Allah selamatkan kalian daripadanya. Para mufassirun, para ahli tafsir menyatakan bahwa Allah menyatakan demikian agar kita mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk persaudaraan dan dalam bentuk keselamatan dari api neraka. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian yang tadinya kalian bermusuh-musuhan, bertikai, berpecah, setiap suku dengan suku lainnya saling berperang, saling membunuh di zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam.
Tetapi dengan datangnya Islam, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan datangnya Islam, kalian menjadi bersaudara, kalian menjadi bersatu, kalian menjadi orang-orang yang hatinya rukun. Allafa baina qulubihim. Yang kata Allah dalam ayat lain, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, ma allafta baina qulubihim." Kata Allah, kalaupun engkau mengeluarkan infak, mengeluarkan modal seluruh apa yang ada di muka bumi ini, ma allafta baina qulubihim. Engkau tidak akan bisa menyatukan hati-hati mereka. Dengan harta dunia tidak bisa. Dengan seluruh harta yang ada di muka bumi ini tidak akan bisa. Walakin Allah allafa bainahum. Tapi Allah lah yang menyatukan mereka. Artinya persatuan dan persaudaraan tadi tidak bisa dibeli dengan harta. Tetapi pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin dengan ajaran Allah yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah turunkan Al-Qur'an. Allah utus seorang rasul yang mulia, khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Maka itu semua perangkat-perangkat persatuan, perangkat-perangkat ukhuwah yang kalau kita masuk di dalamnya di atas bimbingan Quran was sunnah, niscaya kita akan merasakan kenikmatan tadi, kenikmatan yang tinggi yang Allah katakan syukuri kenikmatan itu. Mana mensyukurinya adalah jangan sampai hilang kembali, jangan sampai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kalian kembali seperti zaman jahiliyah, bertikai, berperang, saling bunuh, saling menumpahkan darah dan seterusnya dan seterusnya. Mensyukuri nikmat ukhuwah adalah dengan tetap berpegang dengan perangkat-perangkat ukhuwah. Perangkat-perangkat ukhuwah itu adalah Alkitab was sunnah. Alkitab was sunnah. Al-Quran yang Allah turunkan dan bimbingan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi khonifin azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, sunnatullah sudah satu sunnatullah di alam ini. Allah sudah ciptakan demikian. Setiap nabi punya musuh. Allah katakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinn. Kata Allah, demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuhnya. Dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Yuhuna ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Kata Allah, musuh-musuh para nabi ini dari kalangan jin dan manusia saling membisikkan zukhrufal qawli ghurura. Saling membisikkan ucapan-ucapan tipuan yang disebut oleh Allah dengan zukhrufal qawli ghurura, rangkaian kata-kata yang indah tetapi menipu. Rangkaian kata-kata yang indah tapi menyesatkan. Hati-hati. Kita harus waspada dalam menjaga ukhuwah Islamiyah. Kita harus waspada dari musuh-musuh yang Allah sudah katakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatin, yaitu syaitan-syaitan dari kalangan jin wal ins, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia yang selalu menyampaikan, mempropagandakan, mengajarkan berbagai macam kesesatan-kesesatan, namun dibungkus dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang menipu, yaitu zukhrufal qawli ghurur. Bisa dibayangkan ketika umat yang tadinya satu di bawah bimbingan Rasulullah SAW langsung, yaitu para sahabat, tetapi dengan munculnya kesesatan-kesesatan yang muncul di kala itu, setelah Rasul wafat, setelah Abu Bakar Siddiq wafat, setelah Umar wafat, setelah itu muncul fitnah-fitnah, yaitu yang pertama dari kesesatan Syiah Rafidhah dan kesesatan Khawarij. Ini dua kelompok sesat yang pertama muncul dalam sejarah Islam. Setelah itu berpecahlah kaum muslimin menjadi sekian kelompok. Ada kelompok yang masih tetap bersama para sahabat dan mengikuti bimbingan Rasulullah SAW. Dan ada kelompok yang membuat ajaran baru, yaitu ajaran dari seorang tokoh Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba al-Yahudi adalah satu grup dengan Yahudi yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan mulai dia memakai politik belah bambu. Para sahabat bagaimana supaya pecah persatuannya.
Bagaimana supaya terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin? Maka dia pakai politik tadi. Yang satu diinjak, yang lain diangkat. Maka pecahlah bambu tersebut. Yang diinjak dan yang diangkat, semuanya para sahabat. Dengan berpura-pura pencinta Ahlul Bait. Dengan berpura-pura bahwa mereka mengangkat Ali bin Abi Thalib. Dan juga anaknya Hasanul Husain. Dan cucunya dan seterusnya. Kemudian mereka menyatakan dengan kalimat caci makian kepada para sahabat-sahabat yang lain. Abu Bakar wa Umar wa Uthman khususnya. Dan yang lainnya. Maka terjadilah perpecahan. Tetapi para sahabat selalu mengingatkan tentang kesesatan mereka. Bahkan Ali bin Abi Thalib masih hidup waktu itu. Memperingatkan, hati-hati. Ada bibit-bibit perpecahan. Hati-hati. Ada ucapan-ucapan yang memecah belah. Ini di mimbar Kufah. Dan diriwayatkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lebih dari 80 riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Demikian dalam Majmu' Fatawa juz ke-4. Apa kata Ali bin Abi Thalib di mimbar Kufah? Ma'utiya bi ahadin yufaddiluni ala Abi Bakr wa Umar illa jallatuhu haddal muftari. Sungguh tidak didatangkan kepadaku seseorang yang mengutamakan aku di atas Abu Bakar dan Umar kecuali akan aku cambuk dengan cambukan seorang pendusta. Ali bin Abi Thalib sebagai imam, sebagai amir al-mu'minin waktu itu, pemerintah berhak untuk menghukum. Maka melihat ada gejala-gejala penyimpangan, langsung sikap tanggap. Dan menyatakan, siapa yang menyatakan aku lebih utama daripada Abu Bakar wa Umar, aku cambuk dengan cambukan seorang pendusta. Cambukan seorang pendusta adalah 80 kali cambukan. Ikhwan fillah a'azakumullah, ini yang paling ringannya dari aliran Syiah. Yang paling ringannya. Karena sebagian mereka lebih daripada itu. Dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu seperti itu. Karena ini bibit nanti akan terus membesar dan membahayakan. Karena sudah ijma', sudah sepakat kaum muslimin menyatakan dengan tidak ada perselisihan bahwasanya yang paling berhak untuk menjadi khalifah adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Dan juga telah sepakat mereka manusia yang terbaik setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, thumma Umar, thumma Uthman. Dan itu diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Di antaranya dari Ali bin Abi Thalib sendiri. Kalau mereka jujur, kalau mereka benar, mereka mencintai Ahlul Bait, dengarkan ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika Umar terbunuh. Ali bin Abi Thalib waktu itu dalam keadaan hadir, takziah, mendoakan Umar bin Khattab dalam keadaan terbaring, terbunuh oleh seorang Yahudi. Kemudian Ali mengatakan, aku waktu itu melihat di belakangku ada seseorang yang meletakkan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menyatakan, menceritakan, aku waktu itu takziah. Ketika itu aku melihat ada seorang yang meletakkan sikunya di pundakku sambil berdoa dan menyatakan, ya Allah, semoga Engkau merahmati beliau ini, Umar bin Khattab. Dan semoga Engkau gabungkan, ya Allah, orang ini bersama Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Karena aku sering mendengar Rasulullah SAW bersabda, aku dan Abu Bakar wa Umar. Aku berangkat wa Abu Bakar wa Umar. Aku pergi wa Abu Bakar wa Umar. Aku mengerjakan bersama Abu Bakar wa Umar. Seringkali Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Semoga Allah menggabungkan engkau bersama dua sahabatmu itu. Kata Ibn Abbas, "Fatafattu ilaih." Aku lihat siapa dia. Ternyata dia adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala. Maka sudah ijma' mereka kaum muslimin sebagaimana diucapkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kunna naqulu wa Rasulullah hayyun. Kami mengatakan Rasulullah SAW masih hidup. Afdalu ummati nabiyyi ba'dahu Abu Bakrin, thumma Umar, thumma Uthman. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya. Kami mengucapkan dan Rasulullah SAW masih hidup. Kalimat kami bukan sebatas beliau sendiri. Jangan dikatakan itu kan ucapan anaknya Umar. Ya wajar. Jadi katakan seperti itu. Karena beliau menyatakan dengan kalimat kami. Ya, ini para sahabat yang lain juga mengatakan kalimat yang sama. Kami menyatakan bahwa manusia terbaik setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman.
Ditambah lagi, beliau berkata, wa Rasulullahi hayyun, dan Rasulullah masih hidup. Mereka yang mengerti fiqh dan mengerti ilmu hadis, mereka akan tahu bahwa ini merupakan hadis takrir dari Rasulullah SAW. Wa huwa hayyun, Rasulullah SAW masih hidup. Artinya Rasulullah mendengar ucapan mereka, ucapan para sahabat umuman, bahwasanya manusia terbaik setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Kalau ini salah, Rasulullah SAW pasti akan berbicara dan menyatakan tidak, Ali lebih utama dari dia. Kalau memang salah. Tetapi kenyataannya Rasulullah SAW yuqarrir, mendukung, mendengar dan diam. Dan ini menunjukkan hadis takriri, kesepakatan. Ikhwan fillah azakumullah, kenapa masalah keutamaan saja dibahas? Bukankah ini perkara yang kecil, kata sebagian orang. Zukhrufal qawli ghurura, kalimat yang dirangkai untuk menipu. Ini kan permasalahan yang sepele. Kamu berpendapat dia lebih afdal, kami berpendapat yang ini lebih afdal, kan enggak apa-apa. Bukan itu masalahnya. Tetapi kalau sudah mereka berkata Ali lebih afdal, maka yang kedua mereka akan berkata, berarti Ali yang lebih pantas jadi khalifah. Enggak sampai situ dia akan berkata, kalau Ali lebih pantas jadi khalifah, berarti kalian berkhianat, merampas haknya Ali bin Abi Thalib. Berarti kalian adalah yang begini dan begitu. Dicerca semua habis para sahabat. Dan jangan dianggap remeh. Kalau para sahabat sudah dicerca sebagian besarnya, maka niscaya agama akan runtuh karena agama kita melalui mereka. Dari mana kita dengar hadis-hadis? Dari sanad. Siapa sanad yang terakhir sebelum Rasulullah SAW? Para sahabat. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Hadis ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Hadis ini diriwayatkan dari beliau fulan wa fulan, para sahabat, muhajirin dan ansar. Kalau kemudian kita berkata Abu Hurairah pendusta, Umar bin Khattab berkhianat, Abu Bakar Siddiq begini dan begitu, maka setiap ada hadisnya Umar bin Khattab untuk apa? Hilang hadisnya Umar, hilang hadis yang dibawa oleh Abu Bakar, hilang pula hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah, hilang hadis yang dibawa oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, hilang hadis-hadis, maka tinggal seberapa yang sisa bersama kita. Dan wallahi ini adalah bibit perpecahan kaum muslimin, dan jangan anggap remeh pula setelah itu bahwa ini akan berujung pada pertumpahan darah sebagaimana yang terjadi di tempat-tempat lain. Syiah sepanjang sejarahnya selalu berdarah. Awalnya atau asal muasalnya pembunuhan Umar bin Khattab, dan mereka rayakan hari terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan mereka punya khusus perayaan yang bernama Yaumul Ghufran, hari ampunan, atau Yaumul Furqan, hari pembeda, hari di mana ditegakkannya kebenaran dan tumbangnya kebatilan. Hari apa itu? Hari terbunuhnya Umar bin Khattab. Mereka gembira. Asal muasalnya sudah pertumpahan darah, dan akan berlanjut demikian sepanjang sejarah. Bahkan hari ini siapa yang memberontak di Yaman? Syiah Rafidhah. Siapa yang membantai kaum muslimin di Syria? Syiah Rafidhah Ismailiyah. Siapa yang membuat kacau di Irak? Syiah Rafidhah. Kaum muslimin yang saya hormati, sungguh saya benar-benar mendengar nasihat dan tausiah, muqaddimah dari Bapak Ketua MUI dan juga dari Pak Camat. Keduanya sungguh sangat menginginkan keindahan ukhuwah di tengah-tengah kaum muslimin. Kenapa saya katakan kaum muslimin padahal di tengah-tengah masyarakat ada orang-orang kafir? Karena kaum muslimin kalau terbimbing dalam agama yang hak, mereka bisa menjaga diri mereka untuk bersikap pada orang-orang kafir sebagai kafir zimmi, yang tidak kemudian diperangi atau dibunuh atau ditumpahkan darahnya. Tetapi kalau kita terfitnah dengan ajaran-ajaran sesat, ajaran batil, saya khawatir mereka tidak paham masalah-masalah yang seperti itu. Seperti Khawarij. Dan uniknya di Ciamis ini, Syiahnya malah mengancam nanti kalau kita bergabung dengan NII. Subhanallah. Satu Syiah Rafidhah, satu Khawarij. Dua-duanya adalah kelompok yang selalu berdarah sejarahnya. Selalu sejarahnya berdarah. Dan subhanallah kedua-duanya adalah aliran sesat yang pertama muncul ketika sahabat masih hidup. Siapa yang membunuh Umar? Syiah Rafidhah atau cikal bakal Syiah. Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Khawarij.
kaum muslimin yang saya hormati. Dua-duanya membunuh sahabat. Dan kemudian membuat pasukan. Dan memerangi penguasa. Kedua-duanya membuat satu perkara-perkara yang menyesatkan kaum muslimin dari segala sisinya. Akidahnya mereka rusak. Ibadahnya mereka rusak. Akhlaknya pun mereka rusak. Akidahnya sudah jelas. Semakin berkembang. Sampai mereka tidak hanya menyatakan Ali sebagai imam yang hak. yakni wa al-wasi kata mereka. Tetapi lebih daripada itu, bahkan mereka mengatakan bahwa Ali yang semestinya jadi nabi. Jibril berkhianat dan mengirimkan wahyunya bukan kepada Ali tapi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian kata mereka. Yang lebih ekstrim lagi dari Syiah Rafidhah. Wallah, Ali bin Abi Thalib sangat jeli bahwa ini berbahaya. Harus segera diatasi. Dan ikhwani fillah azakumullah, sampai kemudian di antara mereka ada yang lebih ekstrim lagi menyatakan bahwa Ali Tuhan kami. Na'udzubillah min dzalik. Dan jangan dianggap ini adalah perkara dusta atau perkara yang diada-adakan. Justru munculnya di zaman Ali masih hidup. Sehingga tertulis dalam sejarah bahwa Ali bin Abi Thalib membuat mereka untuk berkumpul dan menyatakan pada mereka, taubatlah kepada Allah. Mereka tidak mau taubat. Sampai Ali menyatakan berarti mereka murtad. Hukumnya murtad adalah yustatab thalathata ayyam wa in taba wa illa duribat 'unuquh. Hukumnya orang murtad adalah diminta taubat 3 hari kalau mau taubat. Kalau tidak maka dipenggal lehernya atau dibunuh. Tetapi Ali bin Abi Thalib waktu itu menyatakan bakar mereka. Mereka dibakar. Dan mereka berkata tidak membakar kami dengan api kecuali Tuhan kami. Tetap yakin dalam keadaan di belumbang api bahwa Ali adalah Tuhan kami. Muslimin yang saya hormati. Ini saya katakan untuk menunjukkan betapa kufurnya. Masalah hukum murtad tadi untuk menunjukkan betapa kufurnya. Bukan untuk membiarkan kalian membunuh mereka dan menghalalkan darah mereka. Tidak. Ali bin Abi Thalib khalifah, amir, penguasa dan pemerintah. Sedangkan kita rakyat jelata tidak punya hak untuk menumpahkan darah. Kecuali kita hanya mengadukan kepada mereka para penguasa yang memiliki hak untuk menghukum mereka. Sebagian mereka ditahan, dipenjara oleh Ali bin Abi Thalib, dan terus Al-Quran dibacakan di lidahnya. Kenapa? Karena mereka merasa hak. Yaitu sebagian kaum Khawarij juga ditangkap oleh Ali bin Abi Thalib, diperangi mereka sebagaimana diperanginya para pemberontak. Kaum muslimin yang saya hormati, akidah mereka telah rusak dari awalnya. Dan termasuk akidah yang rusak dari mereka. Mereka memiliki sekian keyakinan-keyakinan yang sungguh gak dikenal di dalam Islam. Mungkin ada yang sudah sampai pada akidah itu, mungkin belum. Sehingga mereka-mereka yang sudah kesia-siaan dan mengatakan gak ada. Bukan gak ada, kamu belum tahu. Kamu masih kelas 1. Nanti kalau sudah naik kelas 2, kelas 3, kamu akan diajar. Di antaranya ada ajaran al-bada. Al-bada itu bahwa Allah Subhanahu wa taala katanya bisa saja baru tahu sesuatu. Astagfirullah. Allah yang Allamul Ghuyub, yang Maha tahu segala sesuatu. Apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang nanti akan terjadi, Allah Maha tahu. Tetapi mereka menganggap bisa saja Allah tadinya tidak tahu, kemudian tahu. Ini akidah bejat mereka. Ditambah lagi, akidah mereka reinkarnasi. Itu sama sekali tidak dikenal dalam ajaran Islam. Bahwa orang yang sudah mati nanti akan hidup lagi dalam bentuk lain. Ini dalam kitab-kitab mereka, kitab Kulaini, kitab yang katanya sekian puluh jilid, tapi dibantah oleh ulama dalam satu jilid kecil. Satu kalimat saja sudah membantah bahwa ucapan kalian tidak memiliki dalil, wala bil Quran, wala bis sunnah. Selesai. Runtuh semua itu. Apakah 70 jilid atau 90 jilid? Karena biasanya mereka sombong dengan kitabnya. Sebagaimana pernah terjadi di Jogja. Ketika dialog sampai oleh Syiah ini. Dan itu ada dalam kitab ini. Dan 90 jilid saja. Ketawa. Dan ini dalam kitab ini hanya 120 jilid. Maka kaum muslimin yang membantahnya menyatakan, alhamdulillah,
kitab yang 120 jilid, yang 90 jilid, terbantah dengan satu kitab kecil ini. Selesai. Bukan banyaknya jilid yang penting, tetapi dalil minal Qur'ani was sunnah. Bukti-bukti dari ucapan Allah dan ucapan Rasulnya. Dan jangan diselewengkan kepada makna-makna lain. Tetapi apa yang ada dalam Quran dan Sunnah ditafsirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kesesatan mereka adalah menganggap maksum para imam-imamnya, para tokohnya, para pimpinannya, bahwa mereka tidak mungkin salah, dan mereka memiliki hak tasyri', memiliki hak membuat syariat. Ikhwan fillah a'azakumullah muslimin yang saya hormati. Masih ada lagi kesesatan mereka dalam bentuk lain, masih dalam akidah, yaitu mereka membenci para sahabat. Yang tadi sudah disinggung di awal pertama. Kenapa membenci para sahabat dimasukkan oleh para ulama ke dalam akidah? Silakan buka kitab-kitab para ulama ahli sunnah. Kitab Aqidah At-Tahawiyah oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Di dalamnya ada bab tentang cinta kepada para sahabat dan tidak boleh membenci mereka. Dalam kitabnya, kalau tadi mazhab Hanafi, dalam kitab yang bermazhab Syafi'i, ada kitabnya Imam, ini kitabnya Ahlul Hadis atau Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis oleh Imam Abu Utsman Al-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah. Kitabnya Aqidatus Salaf. Di dalam bab-babnya, setelah membahas sekian bab dalam akidah, ada bab wajibnya cinta kepada para sahabat. Demikian pula kitab-kitab lain, kitab-kitab hadis, kitab-kitab para ulama dalam masalah akidah. Selalu di sana ada bab wajibnya meyakini para sahabat. Kenapa kok kitab akidah? Karena kita harus yakin, harus beriman dengan kebenaran Al-Quran. Sedangkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji mereka, menyanjung mereka dengan secara umum ataupun secara khusus. Dengan disebut muhajirin dan ansar ataupun tidak disebut kecuali dengan sifat-sifatnya. Bahkan ada yang tersebut namanya dalam Al-Quran seperti Zaid. Kaum muslimin yang saya hormati, fitnah yang merupakan zukhrufal qawli ghurura yang disebarkan oleh Syiah Rafidhah biasanya, karena memang fitnahnya hampir sama di semua daerah. Saya pernah pula mendapatkan permasalahannya mirip di Ciamis ini, yaitu di Majalengka. Tokohnya Muhammad Syaikhu menyebarkan berbagai macam fitnah. Di antara fitnahnya sama dengan fitnah yang terjadi di sini, sama yang terjadi di Surabaya, yang terjadi dimanapun. Yaitu para sahabat itu tidak semuanya orang-orang baik. Di tengah para sahabat ada orang munafik. Di tengah mereka ada orang fasik. Di tengah mereka ada begini, ada begitu. Sehingga jangan kamu samaratakan mereka. Ini awalnya mereka katakan begitu. Nanti di atasnya akan dibangun. Maka Abu Bakar wa Umar termasuk yang munafik dan seterusnya. Maka kalimat pertamanya harus kita dudukkan. Bahasa di antara para sahabat ada munafik, ini bahasa yang jelas salah, batil. Karena para sahabat sama munafik berbeda. Yang kita sebut sahabat bukan munafik, dan munafik bukan sahabat. Jangan dicampur baurkan. Apakah bisa dibedakan keduanya? Sangat-sangat bisa. Jangan dibikin kabur. Belum tentu yang kita kira sahabat, jangan-jangan dia munafik, katanya. Itu kegoblokan dia. Itu kebodohan dia. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyatakan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, "Wa la ya'lamanna Allahu alladziina aamanu wa la ya'lamanna al-munafiqin." Sungguh pasti akan diketahui oleh Allah siapa yang beriman dan siapa yang munafiqin. Demikian pula Allah katakan kepada Nabi-Nya, "Ma kana Allah liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib." Kata Allah, Allah nggak akan membiarkan kalian dalam keadaan seperti kalian sekarang ini sampai Allah pisahkan yang khabith dengan yang thayyib. Yang khabith munafiqin, yang thayyib para sahabat. Kata Allah, nggak mungkin Allah akan biarkan kalian seperti sekarang ini campur. Di dalamnya ada munafik dan sebagainya, nggak jelas siapa yang munafik, siapa yang bukan. Nggak akan dibiarkan oleh Allah. Hatta yamizallahul khabith minat thayyib, hingga Allah membedakan, memisahkan mana yang thayyib, mana yang khabith, mana yang jelek, mana yang baik. Dengan apa Allah pisahkan? Allah memisahkan mereka
dengan ujian demi ujian. Allah memisahkan mereka dengan fitnah demi fitnah. Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan beriman tanpa diuji? Kata Allah, apakah kalian mengira, apakah manusia mengira bahwasanya Allah akan membiarkan orang berkata kami beriman tanpa ujian, tanpa diuji? Maknanya tidak mungkin seorang mengatakan beriman kemudian tidak diuji, tidak mungkin. Pasti akan diuji. Untuk apa diuji? Liyamizallahul khabitha minat thayyib. Untuk memisahkan mana yang baik, mana yang jelek. Untuk membuktikan jujur imannya atau dusta. Mukmin atau munafik. Allah uji dengan ujian demi ujian. Maka ayat berikutnya kata Allah, wala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wala ya'lamannal kadhibin. Allah pasti tahu siapa yang sadaqu dan siapa yang kadhibin. Allah pasti tahu siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta. Siapa para sahabat yang mukmin dan siapa munafikin. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Am hasibal ladina fi qulubihim maradun an lan yukhrijallahu adghanahum. Kata Allah, apakah mereka yang di hatinya ada penyakit nifak, apakah mereka mengira bahwa Allah tidak akan bongkar isi hati mereka? Apa makna ayat ini? Pasti akan dibongkar isi hatinya, pasti akan terbukti mereka munafik. Kata Allah, walau nasha'u la'araynakahum fala'araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qaul wallahu ya'lamu a'malakum. Dan sungguh kalau kami mau, kata Allah, kami perlihatkan kepadamu wahai Rasul, kami perlihatkan kepada kalian wahai kaum muslimin, niscaya kalian akan tahu siapa mereka dengan tanda-tandanya, dengan ciri-cirinya, dengan ketergelinciran ucapan mereka. Allah Maha tahu amalan-amalan kalian. Sehingga munafik dalam sejarah Nabi tertulis namanya satu persatu. Siapa yang tidak kenal Abdullah bin Ubay bin Salul? Siapa yang tidak kenal mereka yang disebutkan namanya dalam sejarah sebagai munafik? Siapa yang tidak kenal Dzul Khuwaisirah? Kaum muslimin yang saya hormati, ada tokoh Syiah yang menyebarkan zukhrufal qauli ghurura, rangkaian kata yang menipu untuk memecah belah kaum muslimin. Apa kata mereka? Dia berkata, di antara para sahabat ada yang mencaci maki Rasulullah. Di antara para sahabat ada yang mengejek Nabi dan melecehkan Rasul. Di antara para sahabat ada yang Rasulullah SAW perintahkan dia untuk dibunuh. Di antara sebutkan orang-orang awam gitu ya, terbawa. Orang-orang yang agak tinggi sedikit ilmunya, masa iya? Coba saya lihat. Tidak disebutkan riwayatnya, tetapi saya yakin kalau dia ditanya mana riwayatnya, mana kisah tentang orang-orang sahabat yang seperti itu, apa ada? Dia akan bawakan kisah-kisah munafikin. Yang mencaci Nabi siapa? Munafik cikal bakal khawarij. Cikal bakal khawarij yang di Indonesia dalam bentuk NII. Mengatakan pada Nabi, "I'dil ya Muhammad." Berbuat adillah ya Muhammad, engkau tidak adil. Ini yang dikatakan sahabat oleh Syiah Rafidhah. Padahal kaum muslimin, para ulama Ahlus Sunnah menyatakan ini bukan sahabat, dia munafik. Mencerca Nabi dan mengatakan, kata Nabi, dari orang ini akan turun nanti, dari keturunannya, dari jenisnya, orang-orang yang nanti sholatnya mengalahkan sholat kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian, ibadahnya mengalahkan ibadah kalian. Tetapi mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Yani para khawarij yang ibadahnya mengalahkan ibadah para sahabat, tetapi mengkafir-kafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, membunuh kaum muslimin. Ikhwan fillah, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji semua kaum muslim, apalagi para sahabat.
Apalagi yang akan menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasti Allah pilih juga. Nggak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala akan memilihkan orang-orang jelek untuk menjadi tentara Rasulullah. Nggak mungkin Allah memilihkan orang-orang yang fasik untuk menemani dakwah bersama Rasulullah, untuk menjadi tentaranya, pasukannya, pendukungnya. Nggak mungkin Allah pilihkan yang jelek. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah dinukilkan ucapan Ibnu Mas'ud. Innallaha nazara ila qulubil ibad. Sesungguhnya Allah melihat hati-hati para hamba. Dan Allah mendapati hati Muhammad SAW adalah manusia yang terbaik hatinya. Maka Allah angkat menjadi Rasulnya, pilihannya yang akan membawa risalahnya. Thumma nadhara ila qulubil ibad. Kemudian Allah melihat lagi ke hati-hati para hamba. Dan Allah dapati hati-hati para sahabat adalah hati-hati yang terbaik di antara hati-hati manusia. Maka Allah pilih sebagai tentara nabinya. Ini ucapan seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan juga dikatakan oleh para ulama, semua para nabi Allah berikan pada mereka pendukung-pendukung yang terbaik. Sebagaimana pada Nabi Isa Allah pilihkan untuknya Hawariyun. Nabi Musa Allah pilihkan orang-orang yang khusus pada mereka, untuk mereka, yang diikat dengan perjanjian. Tetapi anehnya, aliran yang satu ini menganggap bahwa sahabat-sahabat Nabi adalah sahabat-sahabat yang bejat, yang jelek, yang munafik, fasik, dan seterusnya, dan seterusnya. Sampai-sampai dikatakan oleh mereka, dinukil dalam kitab yang sama oleh para ulama, dinukil dalam kitab yang sama, itu Syarah Aqidah Tahawiyah, bahwasanya mereka lebih jelek daripada Yahudi dan Nasrani. Dari satu sisi. Lebih jelek dari Yahudi dan Nasrani dari satu sisi. Kalau ditanyakan pada Nasrani siapa generasi terbaik, maka akan dijawab sahabat-sahabat Nabi Isa. Kalau ditanyakan pada Yahudi siapa manusia-manusia yang terbaik dalam agama kalian, kata Yahudi sahabat-sahabat Musa. Coba tanyakan pada Syiah Rafidhah, siapa manusia terjelek? Sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mengerikannya ajaran yang merupakan zukhrufal qawli ghurura, rangkaian kata-kata yang menipu, yang ini sungguh tidak mustahil didukung oleh Yahudi seperti pertamanya. Kok bisa mereka memiliki dana yang besar? Kok bisa mereka dalam keadaan bisa dari atasnya sampai ke bawahnya mereka semua mendapatkan berbagai macam dukungan-dukungan, dan mereka bisa lewat negara kafir Australia untuk lewat sampai dengan gelap tentunya sampai ke sini. Ada apa? Apakah mereka ridho dimasuki memberikan gelap? Harusnya tertangkap dulu di sana sebelum ke sini. Ini ada sesuatu. Ada sesuatu. Apakah akan dibidik untuk menjadi Syria yang kedua? Atau akan dibidik untuk menjadi Yaman yang kedua? Wallahu ta'ala ta'ala. Dan bergeraknya sama. Bukan hanya di Ciamis, di sekian tempat di Indonesia ini. Dengan gejala yang hampir sama. Membikin fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Ini sebagai pengenalan. Kalau kata orang tak kenal maka tak sayang, maka kalian tak kenal maka tak benci. Artinya kalau kita nggak kenal, kita akan terbawa. Kata para ulama dengan syairnya, araftu syarra la li syarri, walakin li tawaqqihi, wa man ya'rifu syarra min al-khairi yaqa' fihi. Aku belajar mengetahui mana yang jelek bukan karena kejelekan itu, tetapi aku mengetahuinya untuk menghindarinya. Barang siapa yang tidak tahu kejelekan dari kebaikan, niscaya dia akan terjerumus dalam kejelekan. Yani man la ya'rifu syarra minal khair yaqa' fihi. Siapa yang tidak kenal kejelekan-kejelekan tadi, dikhawatirkan akan terjerumus di dalamnya. Oh, ini kan sama-sama Islam. Ya bukan. Kalau madhab-madhab Hambali, Syafi'i sama-sama Islam. Naam, kita harus bisa memahami perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah tersebut. Tetapi ini Al-Qur'annya pun berbeda. Mereka memiliki satu surat wilayah, dan mereka menghapus surat Al-Lahab. Dan itu ada dalam kitab-kitab mereka sendiri. Disebutkan oleh para ulama dengan halamannya, dengan juga kitabnya jilid berapa. Mereka menganggap bahwa Al-Lahab itu mencerca keluarga Rasulullah SAW.
Karena Abu Lahab adalah paman Rasul katanya. Sedangkan surat wilayah adalah satu surat khusus yang isinya adalah tentang wajibnya kita mengakui wilayatu Ali radhiyallahu taala anhu. Wilayah itu artinya kepemimpinan. Kepemimpinan Ali. Dan dengan wilayah ini yang mereka istilahkan wilayatul faqih, kata mereka bahwa yang berhak di zaman manapun adalah mereka ahlul bait. Maka bagaimanapun adilnya pemerintah Indonesia dikatakan batil kalau dia bukan ahlul bait. Tidak berhak. Yang berhak adalah ahlul wilayah, yaitu keturunan ahlul bait. Apa yang dikatakan oleh mereka sungguh sangat miripnya dengan Yahudi. Sampai-sampai ada kitab khusus 2 jilid yang berjudul Bajlul Majhud fi Musyabahatir Rafidhah bil Yahud. Badlul Majhud, usaha untuk mengumpulkan bukti-bukti persamaan Rafidhah bil Yahud, persamaan Rafidhah dengan Yahudi. Ya, ini sekian persamaannya. Di antaranya kalau Yahudi menyatakan bahwa yang namanya pimpinan harus turunan Musa, sebagaimana yang dibawakan atau sebagaimana yang dikatakan oleh mereka dari kalangan Yahudi. Demikian pula Syiah harus dari turunan Nabi. Berarti Abu Bakar batil, Umar batil, Utsman batil karena semuanya bukan turunan Nabi, kata mereka. Ini ajaran Yahudi. Dan mereka salat, ini sekarang masuk pada ibadah. Kalau tadi kesesatan dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah. Hanya 2 waktu, sabah wa masa, pagi dan sore. Dengan menyelewengkan sekian ayat yang menyebutkan perintah untuk aqimus salah. Duluki syamsi ila ghasaqil lail, Qur'an al-fajr. Sebagian mereka menyatakan 2, sebagian mereka menyatakan 3 saja. Pagi, sore, dan malam. Sudah berbeda juga salatnya. Yang ijma' seluruh para ulama dari madhab apapun, dari madhab-madhab fiqih, sepakat salat yang wajib 5 waktu. Mereka menyatakan 3 waktu atau 2 waktu. Terjadi perselisihan pula di kalangan mereka. Kemudian mereka berbuka puasa. Itu kalau sudah bintang-bintang muncul. Seperti Yahudi. Ketika buka puasa, tunggu. Walaupun sudah maghrib, mereka belum berbuka. Sampai ketika bintang-bintang terlihat, mereka baru berbuka. Ikhwan ibn a'azamullakum muslimin yang saya hormati. Maka mereka sungguh kita ketahui bagaimana perbedaannya ajarannya dari kaum muslimin. Maka ini berarti satu ajaran yang sesat, bahkan kafir, dimasuk-masukkan di tengah-tengah kaum muslimin untuk memecah belah kaum muslimin. Qala, dikatakan pula Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah para sahabat Muhajirin dan Ansar. Kata Allah lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Kata Allah bahwasanya untuk fuqara yang muhajirin yang diusir dari kampungnya karena mencari keridhaan Allah dan Rasulnya dan membela agama Allah dan Rasulnya, mereka lah orang-orang yang shadiqun. Ini satu bukti apa yang dikatakan tadi, mereka ternyata lulus. Kata Allah, pasti kami akan uji dengan ujian-ujian yang berat yang akan membedakan mana yang jujur, mana yang dusta. Ternyata kata Allah, muhajirin yang diusir dari kaumnya, dari hartanya, mereka kata Allah, ulaika humus shadiqun, mereka lah yang shadiqin. Berarti ini seluruh muhajirin adalah shadiqun. Siapa yang menyesatkan mereka, memfasikkan mereka, mengkafirkan mereka, berarti menentang ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Adapun ayat Allah Subhanahu wa taala, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, mereka selewengkan dengan kalimat generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar. Kata mereka, minal muhajirin, itu maksudnya min litab'il, untuk menunjukkan sebagian muhajirin dan sebagian ansar. Baik, walaupun itu tafsir yang batil, kita katakan bagaimana dengan ayat ini? Bagaimana dengan ayat ini? Allah sebutkan muhajirin dan Allah sifati, yaitu yang diusir dari kaumnya dan hartanya. Yani yang meninggalkan Mekah dan meninggalkan hartanya di sana karena Allah dan Rasulnya.
Ulaika humus shadiqun. Kata Allah, mereka adalah shadiqun. Ini tazkiyah, rekomendasi dari Allah untuk seluruh muhajirin. Dan tidak disebut dengan kalimat min. Yang kata mereka, itu maksudnya litafa'in. Sebagian Allah katakan di sini seluruhnya. Yang dikeluarkan oleh kaumnya, diusir oleh kaumnya. Dan tidak boleh membawa harta. Kira-kira, adakah orang yang berpura-pura masuk Islam untuk diusir? Akal yang sehat berpikir, apakah mungkin ada orang yang berpura-pura untuk masuk Islam hanya untuk disiksa, dimaki, dan diusir dengan meninggalkan hartanya semuanya dari Makkah? Mustahil. Mereka betul-betul hijrah dengan mengorbankan hartanya, mengorbankan negerinya, mengorbankan sanak familinya yang masih kafir di Mekah. Mereka tinggalkan ke Madinah karena Allah dan karena Rasulnya. Maka Allah turunkan ayat ini, bahwa mereka adalah orang-orang yang shadiqun, orang-orang yang jujur dengan imannya. Ditambah lagi oleh Allah ayat berikutnya tentang Ansar. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Dan mereka mempersiapkan tempat di Madinah. Yaitu mereka yang mempersiapkan semua apa yang dibutuhkan oleh muhajirin dan Rasulullah SAW bersama mereka. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka tidak mendapat di dalam hati-hati mereka ada sesuatu dalam memberikan. Ini betul-betul ikhlas. Enggak ada udang di balik batu. Enggak ada harapan-harapan lain kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah bahwa mereka yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka lebih mementingkan tamunya muhajirin dan Rasulullah SAW daripada diri mereka sendiri. Ini pun bukti lulusnya mereka dalam ujian. Kata Allah, faulaika humul muflihun. Maka merekalah orang-orang yang muflihun. Dikatakan mencintai para sahabat, memuliakan para sahabat merupakan akidah. Karena itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang menentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul. Adapun yang mereka bawakan selalu kalimat-kalimat yang sungguh seperti kaset diputar ulang. Sama semua. Setiap tokoh-tokoh Syiah penyesat umat di mana-mana selalu kalimatnya sama. Bahwasanya Ali itu dikatakan oleh Nabi bahwa Ali adalah Rasulullah SAW adalah Madinatul Ilmi wa Ali babuha. Rasulullah itu Madinatul Ilmi, kota ilmu, dan Ali adalah pintunya. Atau kalimat bahwa Ali adalah wasi. Wasi adalah penerima wasiat dariku. Siapa yang tidak menjadikan Ali maka dia begini dan begitu. Itu semua tidak diriwayatkan dalam riwayat yang bersanad. Mereka riwayatkan dari kitab Nahjul Balaghah. Yang Nahjul Balaghah itu seperti Quran buat mereka. Padahal kitab itu tidak ada sanadnya sama sekali. Kalau ada sanadnya bisa diperiksa apakah sahih atau dhaif. Sanad itu silsilah para rawi. Kalau ada silsilah para rawi bisa kita lihat apakah rawinya jujur terpercaya atau rawinya kadzab. Tetapi tidak ada sanadnya sama sekali. Dan buku ini buku lama. Karena memang Syiah itu aliran sesat yang tua umurnya. Sudah muncul di kala para sahabat sudah masih ada. Sehingga bantahannya juga sudah ada dari kaum muslimin. Kamu lihat kitab Mizanul I'tidal sudah ada di sana. Siapa Al-Musawi siapa? Penulis kitab tersebut siapa? Ada di situ. Demikian pula kamu lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sudah mengomentari kitab itu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa kitab ini mengucapkan atas nama Ali bin Abi Thalib dengan tanpa sanad. Kalau saja ada sanadnya, maka niscaya sanadnya adalah palsu, maudhu, kadzab. Karena rawi penulisnya kadzab. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian kata Az-Zahabi rahimahullah bahwa kitab tersebut dalam keadaan di dalamnya dikumpulkan ucapan-ucapan yang di atas namakan Ali bin Abi Thalib. Sebagian kecil benar, tapi sebagian besarnya adalah dusta yang didustakan atas nama Ali bin Abi Thalib. Bahkan, masih kata Az-Zahabi, bahkan siapa yang melihat dengan kacamata keislaman, dia pasti akan melihat
bahwa ucapan-ucapan ini tidak mungkin diucapkan oleh Ali. Ini ucapan-ucapan mencerca sahabat, mencerca Abu Bakar, mencerca Umar, nggak mungkin diucapkan oleh Ali. Karena riwayat tadi, riwayat-riwayat yang sahih dari Ali bin Abi Thalib yang memuji Abu Bakar wa Umar, yang sanadnya bisa diperiksa dalam keadaan muttasil sanad, yang ruwatnya thiqat, yang ghairu mu'allalin wala syadz. Ini adalah kriteria hadis sahih. Diriwayatkan thiqah an thiqah an thiqah an thiqah, dari orang terpercaya, dari yang terpercaya, dari terpercaya, dan mereka semuanya orang yang hafidh, dhabt, dari yang semestinya atau dari yang semisalnya, muttasil sanad, bersambung sanadnya, dan tidak mu'allal, tidak syadz. Sedangkan apa yang diucapkan oleh mereka enggak ada sanadnya sama sekali. Kalaupun ada sanadnya, kata Syekhul Islam, maka itu adalah sanad yang sangat lemah, sangat dhaifnya. Karena penulisnya, pengumpulnya sudah jelas kadzdzab, yaitu Syiah Rafidhah. Ikhwan fillah, a'azakumullah, muslimin yang saya hormati. Apa yang dikatakan oleh para ahlul hadis rahimahumullah adalah kalimat yang merupakan kata kunci. Ketika ditanya siapa golongan yang akan selamat, siapa golongan yang mereka berada di atas jalan yang benar, kata mereka, kalau bukan ahlul hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Kenapa kalau bukan ahlul hadis? Aku tidak tahu lagi siapa mereka. Karena tidak mungkin akan meniti jalan yang benar kecuali harus dari Nabi. Dan tidak mungkin kita mendengar ucapan Nabi dengan benar kecuali dengan riwayat dan sanad. Dan siapa yang mengerti riwayat dan sanad? Siapa yang tahu mana yang sahih, mana yang dhaif? Mereka ahlul hadis. Sedangkan Syiah Rafidhah adalah ajhalun nas di ahlul hadis. Mereka ajhalun nas fil hadis. Mereka sebodoh-bodoh manusia terhadap hadis. Mereka tidak ngerti apa itu sanad. Mereka tidak ngerti mana yang dhaif, mana yang sahih. Pokoknya dalam Nahjul Balaghah, pokoknya dalam kitab Kulaini, pokoknya dalam kitab Al-Kafi. Padahal dalam kitab-kitab tersebut juga tanpa sanad. Ikhwan fillah, a'azakumullah, muslimin yang saya hormati. Mudah-mudahan ini adalah sebagai nasihat, bukan sebagai provokasi. Mudah-mudahan ini nasihat kepada mereka yang terfitnah atau tertipu dengan mereka, segera kembali. Segera kembali pada Quran was sunnah, kembali kepada para ulama, kembali pada mereka-mereka yang memiliki ilmu, ahli sunnah wal jamaah, kembali kepada mereka-mereka yang berjalan di atas hak, di atas Quran was sunnah. Ikhwan fillah, a'azakumullah, muslimin yang saya hormati. Dikatakan ujian yang berikutnya adalah jihad fisabilillah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jihad, bagaimana munafiqin? Apakah mereka sami'na wa ata'na? Tidak. Tetapi Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa 10 al-mubasysyirin bil jannah, dan 10 para sahabat yang dijamin dengan surga, para muhajirin, para ansar, semuanya sami'na wa ata'na dan berangkat. Mana munafiqin? Tertinggal di rumahnya dengan berbagai macam alasan, 1000 macam alasan. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, berfirman dalam ayatnya, "Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum." Kata Allah, pasti kami akan uji kalian. Pasti kami akan uji kalian hingga kami tahu siapa mujahidin minkum, dan siapa yang berjihad di antara kalian, dan siapa yang sabar, dan kami akan uji kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa jihad juga ujian. Ternyata terpisah lagi para sahabat dengan munafikin. Maka nggak bisa, wahai para penipu, kalian nggak bisa menipu kaum muslimin, menyatakan hati-hati. Di tengah para sahabat juga ada munafik loh. Hati-hati, di sana jangan-jangan Abu Bakar munafik, jangan-jangan Umar munafik, jangan-jangan muhajirin di antara mereka ada munafik. Hati-hati. Ini tipu muslihat. Kata Allah, kami sudah uji mereka. Dan Allah pasti tahu siapa yang sadiqin. Dalam ayat lain, Allah katakan muhajirin adalah sadiqin. Sehingga terpisah. Bahkan pada perkara yang terpentingnya, ketika Rasulullah SAW berangkat memerintahkan untuk umrah ke Mekah kepada seluruh kaum muslimin. Untuk haji ke Mekah. Semua kaum muslimin diperintahkan untuk berangkat. Maka berangkat demikian banyaknya kaum muslimin. Tetapi sampai di daerah Hudaybiyah ditahan. Ditahan oleh Quraisy dan diancam dengan sekian ancaman, kalau berani masuk kami akan panggil kalian. Padahal kaum muslimin dalam keadaan memakai pakaian ihram, tidak membawa senjata apapun. Dan tentunya kaum muslimin dalam keadaan ihram tidak boleh membunuh, tidak boleh berperang, bahkan berburu saja tidak boleh.
Tapi orang-orang musyrikin mengancam dengan sekian ancaman-ancaman. Sampai terjadilah Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Dan terjadi pula di sana Bai'atur Ridwan, Bai'at Ar-Ridwan. Maka Rasulullah SAW membaiat mereka satu persatu, sampai dari yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, La yadkhulul jannah ahadun bai'a tahta syajarah. Dikatakan akan masuk surga. Akan masuk surga atau tidak akan masuk neraka seorang pun. Bai'a tahta syajarah. La yadkhulun nar ahadun bai'a tahta syajarah. Enggak akan masuk neraka seorang pun yang berbaiat di bawah pohon. Artinya mereka semuanya mukminin. Artinya mereka dijamin oleh Nabi enggak ada seorang pun munafikin. Kita tanyakan kemana para munafikin? Nabi menyatakan tidak akan masuk neraka. La yadkhulun nar ahadun bai'a tahta syajarah. Ini dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Dalam kitab-kitab sahih. Bahwasanya seorang pun enggak akan ada yang masuk neraka yang berbaiat di bawah pohon. Berarti di sana mukminin murni, enggak ada orang munafik. Di mana munafikin tidak berangkat di Mekah sana. Ketika di Madinah sana, ketika di Madinah diajak untuk ke Mekah, apa kata mereka? Kita mendatangi Quraisy, apakah kita menyerahkan leher-leher kita untuk dibantai oleh mereka? Tidak, kami enggak mau berangkat. Ini munafikin. Sehingga Allah pun menurunkan ayatnya persis seperti apa yang diucapkan oleh Nabi. Ya, ini semakna. Kata Allah, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubay'unaka tahta asy-syajarah. Allah ridha kepada orang-orang beriman yang berbaiat kepadamu di bawah pohon itu. Allah telah ridha pada mereka semuanya yang berbaiat di bawah pohon itu. Adapun munafikin beralasan dengan sekian alasan. Ketika pulang, Allah turunkan ayatnya. Surat Al-Fatah berkata, Syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yaquluna bi'alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Kata Allah, orang-orang yang tidak ikut berangkat nanti akan berkata pada kamu. Akan berkata, kami disibukkan oleh keluarga kami, harta kami, anak-anak kami, mintakan ampun untuk kami. Kata Allah, mereka berbicara dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hati-hati mereka. Artinya mereka dusta. Ini belum terjadi. Maka ketika pulang dari Hudaybiyah, berbondong-bondong datang munafikin, ada beberapa orang, dan berkata, Ya Rasulullah, syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Ya Allah, kami disibukkan oleh anak kami, keluarga kami, harta kami, mintakan ampun untuk kami, Ya Rasulullah, mintakan ampun untuk kami. Para sahabat yang dengar ayat tadi cuma tersenyum, oh ini orangnya. Jelas, siapa munafikin? Siapa? Mukminin, sangat jelas. Jangan dikacaukan, jangan dikaburkan, jangan disamarkan. Yang akhirnya meragukan para sahabat. Jangan-jangan ini munafik. Jangan-jangan itu munafik. Dan sungguh Yahud punya misi, punya rencana makar yang jahat untuk memutus rantai ilmu kaum muslimin dari Rasulullah SAW. Punya misi, punya makar untuk memutus rantai keilmuan. Keilmuan kita dari para ulama dari ulama sebelumnya, sampai kepada para sahabat, sampai pada Rasulullah SAW. Tapi mereka ingin menggunting rantai itu. Bagaimana caranya? Supaya kaum muslimin bingung. Digunting rantainya, yaitu dijatuhkan para sahabat. Para sahabat begini, begitu. Khususnya yang paling banyak meriwayatkan hadis. Al-Mukthirin bil hadis. Yang banyak meriwayatkan hadis diantaranya tentunya istrinya. Yang paling cerdas radhiyallahu taala anha, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan juga Abu Hurairah yang bersama Rasulullah SAW selalu kalau Rasulullah SAW keluar ikut sampai kembali ke rumahnya. Itu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Mereka membidik orang-orang ini, sahabat-sahabat yang mulia. Kenapa? Karena kalau Abu Hurairahnya sudah jatuh, hadis-hadis yang dibawanya akan runtuh juga. Kalau Aisyah sudah dicerca, maka hadis-hadis yang dibawanya akan ditolak. Maka akan putus rantai keilmuan tadi. Jadi bagaimana ini? Ada hadis Aisyah. Hadis Aisyah jangan dibahas. Aisyah itu kan begini, pezina, begitu dan begitu. Na'udzubillah. Padahal Aisyah radhiyallahu taala anha adalah istri Rasulullah SAW yang Allah pilihkan. Sampai Allah turunkan surat An-Nur membela Aisyah dan menyatakan bahwa Allah akan
Jodohkan yang baik dengan yang baik, yang jelek dengan yang jelek. Maka tidak mungkin Allah menjodohkan Rasulullah SAW dengan seorang yang jelek, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Allah akan pilihkan yang baik pula. Turun ayatnya membela Aisyah khusus. Walladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Sesungguhnya yang datang membawa berita-berita dusta, berita-berita zinanya Aisyah, kata Allah itu sebagian kecil dari kalian. Sampai Allah ancam, walladzi yatawalla kibrahu, siapa yang paling berperan paling besar dalam masalah itu, lahum adzabun alim, kata Allah, bagi mereka azab yang pedih. Sehingga kata para ulama, orang yang sudah dibela oleh Allah, kalau dia mencercanya, berarti urusannya bukan lagi dengan Aisyah. Urusannya dengan Allah langsung. Allah bela, mereka mencerca. Allah puji, mereka menjatuhkan. Berarti mereka menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ajaran apa yang menentang Allah subhanahu wa ta'ala dan menentang ayat-ayatnya? Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu juga paling banyak difitnah oleh Yahudi. Saya katakan Yahudi dulu, karena Syiah itu ngikut. Entah ada hubungan apa dengan Yahudi. Tapi mereka ngikut orang-orang orientalis dan orang-orang Yahudi. Justru yang menulis sebelum mereka adalah orang-orang dari kalangan orientalis di sana, di Mesir sana. Menulis satu kitab khusus dengan judul Pendusta Pertama dalam Sejarah Islam. Ternyata isinya siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala. Dan Syiah numpangi. Iya, coba lihat hadis dalam riwayat Bukhari. Bahwasanya Abu Hurairah ketika ditanya, apakah kamu mendengar dari Rasulullah SAW? Kata Abu Hurairah, tidak. Itu hanya dari kantongku sendiri. Min kisi. Lihat hadisnya. Tak lihat. Ketika saya ditanya waktu itu oleh seseorang. Entah orang itu Syiah atau Mutasyayyi atau kesyia-syiahan. Atau orang bingung, wallahu alam, di perpustakaan. Ini apa maksudnya ayat hadis ini? Hadis apa? Ini. Abu Hurairah bilang, ketika ditanya, apakah engkau dengar sendiri hadis ini dari Rasulullah SAW? Tidak, ini dari kantongku. Saya waktu itu penasaran. Coba lihat di syarahnya saja. Buka syarahnya, Umdatul Qari dan Fathul Bari. Kedua-duanya sama. Kalimatnya bahwa isbat bermakna nafi, wa nafi bermakna isbat. Iya maksudnya tidak, tidak maksudnya iya. Kok tambah bingung saya? Ini bagaimana ini? Saya tanyakan pada guru saya. Waktu itu. Mereka mengajar di Livia, Jakarta. Sekarang Livia, dulu masih LPBA. Dijawab, ini maknanya Abu Hurairah tidak terima dengan tuduhan orang tadi. Itu bukan bertanya tetapi menuduh. Karena Abu Hurairah sudah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda demikian. Kemudian ditanya, apakah engkau dengar sendiri? Artinya dia tidak percaya. Maka kata Abu Hurairah, tidak. Itu dari kantongku. Kamu nggak terima, silahkan. Maknanya apa? Maknanya sungguh bahwasanya aku tentunya mendengar sendiri, tidak mungkin dari kantongku. Apakah kalian menuduh aku membicarakan hal ini semua dari kantongku? Ini yang tidak dipahami oleh orang-orang bodoh tadi. Ditambah ada kedengkian. Sehingga merasa, saya dapat sesuatu yang penting. Para ulama sudah membahasnya, sudah membicarakannya. Dan memang hadis tidak pakai irama, nggak pakai nada. Tidak, ini dari kantongku. Bisa saja dibaca dengan irama. Tidak, ini dari kantongku. Bisa saja dengan dibaca dengan irama lain. Dan ini dengan irama marah kepadanya. Dengan nada yang marah kepadanya. Bahwa kamu tidak percaya kalau aku mendapatkan dari Rasulullah SAW. Silahkan. Kalau kamu tidak percaya, silahkan kamu katakan ini dari kantongku. Kamu gak terima, terserah. Yang lain menerima. Kenapa? Karena Abu Hurairah, ini masih kata guru saya tadi, Abu Hurairah tidak berani meriwayatkan hadis kecuali setelah mendengarkan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Sambil disebutkan sekian kali. Kata Abu Hurairah, sungguh demi Allah, aku gak berani meriwayatkan kecuali setelah aku mendengarkannya sekian kali. Baru aku menyampaikan pada kalian. Dan ini pun masih banyak yang aku dengar Rasulullah SAW dan aku belum sampaikan. Karena khawatir ada fitnah, khawatir ada kejadian begini dan begitu. Maka aku tunda. Masih ada lagi yang belum diriwayatkan. Padahal dengar sendiri dari Rasulullah SAW.
Kalau pertanyaan kenapa kok Abu Hurairah lebih banyak hadisnya daripada Abu Bakar wa Umar? Bukankah Abu Bakar wa Umar itu seperti bajunya Rasulullah, selalu bersama? Kemana saja bersama Abu Bakar wa Umar, kemana saja bersama Abu Bakar wa Umar. Kenapa kok hadis-hadis beliau sedikit, hadis Abu Hurairah kok banyak? Ini kan aneh. Ya aneh bagi kalian yang tidak mempelajari hadis. Tapi tidak aneh bagi para ulama ahlus sunnah, ahlul hadis. Kenapa? Karena hadis diperlukan ketika orang-orang tidak tahu ucapan Rasulullah SAW. Tapi di zaman Abu Bakar, mayoritasnya para sahabat dan mayoritasnya tahu hadis Rasulullah. Di masa Umar masih mayoritas para sahabat dan juga banyak di kalangan mereka sudah tahu ucapan Rasulullah SAW. Sehingga mereka tidak banyak meriwayatkan hadis. Tetapi generasi yang belakangan-belakangan seperti Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bertemu dengan sekian banyak tabi'in, yang para tabi'in adalah orang-orang yang tidak pernah bertemu Rasulullah SAW. Dari mana mereka akan mempelajari agamanya? Melalui sahabat ini. Melalui sahabat yang tersisa. Para sahabat-sahabat yang belakangan meninggalnya. Maka mereka lebih banyak meriwayatkan hadis. Adapun Abu Bakar 2 tahun saja memerintah kemudian meninggal. Masih lengkap para sahabat. Dan para sahabat sama-sama tahu. Enggak perlu disampaikan hadis, mereka sudah tahu. Enggak perlu disampaikan oleh Abu Bakar, Umar sudah tahu. Enggak perlu disampaikan oleh Umar, Abu Bakar sudah tahu. Sehingga tidak banyak mereka meriwayatkan hadis, kecuali beberapa perkara yang kebetulan Abu Bakar tahu, mereka tidak tahu. Seperti yang sering dibahas oleh Syiah juga. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW tidak mewariskan. Rasulullah SAW tidak mewariskan. Bahwa aku dengar Rasulullah menyatakan semua apa yang ditinggalkannya adalah sedekah untuk Baitul Mal. Dibawakan riwayatnya. Bahkan Allah menyatakan, aku tidak mewariskan dinar wala dirham, tetapi aku mewariskan ilmu. Siapa yang menerima ilmu dariku, maka mereka mengambil wariskanku yang terbesar, kata Rasulullah SAW. Tetapi mereka membicarakan tanah fadak. Kok kenapa sih? Para sahabat ke ahli dunia. Kenapa kok orang-orang sekarang yang ribut jadi ahli dunia? Para sahabat waktu itu nggak ribut. Itu kan warisan kami. Ali bin Abi Thalib nggak menyatakan itu kan warisannya Fatimah. Nah, mereka bukan ahli dunia. Mereka mendengarkan qala Rasulullah sami'na wa ta'ana. Tetapi memang sebagai alat untuk membangkit-bangkitkan kemarahan para ahlul bait. Ingat kamu, nenek moyang kamu dulu, yaitu Fatimah, itu tidak boleh menerima waris oleh Abu Bakar. Padahal Abu Bakar mengatakan qala Rasulullah SAW. Berapa hadis dari Abu Bakar? Sedikit. Demikian pula Umar. Tetapi Abu Hurairah menemui sekian banyak tabi'in, dan mereka mau tidak mau harus mencari ilmu dari Abu Hurairah, dari Anas bin Malik, dari Aisyah, dari mereka-mereka yang belakangan. Sehingga mereka lebih banyak meriwayatkan hadis dari Abdullah ibn Umar, dari Abdullah ibn Mas'ud, dari sekian mereka-mereka para mukhtirin, orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis. Ikhwan ibn a'azaballah kaum muslimin yang saya berapa? Ikhwan ibn a'azaballah kaum muslimin yang saya hormati. Mereka juga Syiah Rafidhah selalu memberikan berbagai macam kalimat-kalimat yang zukhrufal qawli gharura, yang samar-samar dan menipu. Seperti kalimat yang selalu dibahas oleh mereka tentang wasiat. Bahwasanya Rasulullah SAW sudah memberikan wasiat, tetapi kalian menentang wasiat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sudah memberikan wasiat. Beliau menyatakan di Ghadir Khum bahwasanya alilah setelahku, bahwa alilah demikian-demikian. Yang menjadi khalifah maksudnya. Ketika saya cari riwayat-riwayatnya apa benar? Kalau benar, kita akan bertanya, apakah ini diketahui oleh para sahabat atau tidak? Ternyata riwayat Ghadir Khum yang paling sahih hanya ucapan Rasulullah SAW yang menyatakan taraktu fikum syai'aini, aku tinggalkan di kalangan kalian 2 perkara. Lan tadillu ba'dahuma, kalian enggak akan tersesat setelah keduanya. Yang pertama kitabullah,
Fihi huda wa nur. Di dalamnya ada petunjuk dan ada cahaya. Diterangkan kemudian yang perincian tentang Al-Quran. Bahwa setelah itu, wa itrati. Dan keluargaku, kata Nabi. Dan keluargaku. Aku wasiatkan kepada kalian untuk menjaga keluargaku. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku peringatkan kalian tentang ahli baitku. Aku peringatkan kalian tentang ahli baitku. Ini hadis yang sahih. Yang menunjukkan bahwa kita harus menghormati dan menjaga ahlul bait. Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keluarga Rasulullah sallallahu adalah istri-istri Rasulullah sallallahu, dan kemudian keluarga Rasulullah sallallahu, anak-anak Rasulullah sallallahu, dan juga keluarga Ali bin Abi Thalib, keluarga Aqil, keluarga Abbas, dan keluarga Ja'far radhiyallahu taala anhum yang beriman. Ingat catatan, yang beriman. Walaupun paman dari paman Rasulullah, kalau kafir maka dia bukan ahlul bait. Bahkan kalaupun anak, alhamdulillah tidak terjadi apa yang terjadi pada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh anaknya kafir. Apakah dia keluarga Nuh? Silahkan baca ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengisahkan tentang kisah Nuh alaihi salam. Ketika Nabi Nuh melihat anaknya, pun menyatakan, naiklah wahai anakku. Tidak, kata anaknya, sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma. Aku akan naik ke gunung itu yang akan menyelamatkan aku dari air itu. Kata Nabi Nuh pada anaknya, wahai anakku, enggak ada la'asimal yaum, enggak ada perlindungan hari ini kecuali dengan Allah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fahala bainahumal mauju. Maka terhalanglah antara bapa dengan anaknya ini oleh gelombang dan hilanglah anaknya. Maka Nabi Nuh sedih dan berkata, wahai Rabbku, inna bni min ahli wa inna wa'dakal haq. Ya Allah, sesungguhnya anakku adalah keluargaku dan engkau berjanji dan janjimu adalah hak. Janji Allah untuk menyelamatkan keluarganya. Inna wa'dakal haq, janjimu adalah hak. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Dikatakan innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, dia bukan keluargamu karena dia beramal dengan tidak saleh, ini kafir. Maka dia bukan keluargamu, dan jangan meminta, jangan berdoa sesuatu yang kau tidak memiliki ilmu padanya. Rasulullah alaihi salatu wassalam, Nabi Nuh rasul, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala salam. Tetapi kalau anaknya kafir tidak bisa diselamatkan. Maka Rasulullah pun menyatakan dengan kalimatnya kepada keluarganya, wahai Fatimah, selamatkan dirimu, la ughni anki minallahi syai'a. Wahai bibi Rasulullah, selamatkan dirimu, la ughni anka minallahi syai'a. Disebutkan keluarganya satu persatu dan menyatakan, selamatkan diri kalian sendiri, aku enggak akan bisa menyelamatkan engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yani kalau kafir aku enggak bisa. Kalau mengucapkan la ilaha illallah baru bisa diselamatkan. Tetapi kalau tidak, la ughni anki minallahi syai'a. Diucapkan satu persatu nama-nama keluarganya dan menyatakan, selamatkan diri kalian, selamatkan diri kalian, selamatkan diri kalian. Yani berpeganglah dengan tauhid. Dan jangan syirik, jangan kafir, jangan keluar dari Islam, karena aku nggak akan bisa membela kalian. Sehingga kalau dikatakan itrati, udzakirukumullah fi ahli baiti, aku peringatkan kalian untuk menjaga keluargaku. Maknanya keluarga Rasulullah SAW yang mukmin, yang beriman. Sudah sebutkan tadi istri-istrinya, anak-anaknya, dan keluarga Ali, keluarga Ja'far, keluarga Aqil, keluarga Abbas radhiyallahu taala anhum, semua itu adalah ahlul bait. Demikian dalam tafsir ayat Allah Subhanahu wa taala yang bicara masalah ini, sebagaimana ucapan Ibnu Katsir rahimahullah bahwa tafsirnya adalah semua orang yang tidak berhak menerima sedekah. Karena ahlul bait tidak boleh menerima sedekah, yaitu istri-istrinya, anak-anaknya, dan kemudian keluarga Aqil, keluarga Ja'far, keluarga Abbas.
dan keluarga Ali radhiyallahu taala anhum. Hanya saja seperti biasanya, mereka Syiah Rafidhah memiliki syubhat lain. Kata mereka, yang namanya Ahlul Bait hanya keluarga Ali saja. Istri-istrinya enggak masuk. Yang lain selain Ali enggak masuk, kata mereka. Dibawakan riwayat dalam riwayat Tirmidzi, yaitu Rasulullah SAW menyelimuti Ali, Fatimah, Hasan dan Husain dalam satu selimut dan menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, sucikanlah, inilah keluargaku, sucikanlah keluargaku." Istrinya di sana menyatakannya, "Rasulullah, bukankah aku juga termasuk di dalamnya?" Yani mau ikut di dalamnya? Jangan. Tunggu di tempatmu. Diamlah di tempatmu. Engkau dalam kebaikan. Sebagaimana biasanya membaca dengan hawa nafsu, langsung menyimpulkan, berarti gak masuk dalam hadis ini. Ya kan? Ini hadis kalian, wahai Ahlus Sunnah. Dalam kitab kalian. Iya, memang dalam kitab Ahlus Sunnah, kaum muslimin dan kaum muslimin mensahihkan. Tapi apakah kalian berpura-pura bodoh bahwasanya istri Rasulullah SAW dengan Ali tidak mahram? Nggak mungkin akan satu selimut di dalamnya. Itu ikhtilaf, barakallahu fikum. Allah yahdikum. Nggak mungkin bercampur seorang yang bukan mahramnya dalam satu selimut. Maka dia menyatakan tetap di tempatmu. Engkau ala khair, engkau dalam kebaikan. Kenapa dikatakan dalam kebaikan? Kata para ulama seperti Al-Mubarakfuri dalam syarah Tirmidzi, yaitu Tuhfatul Ahwadi. Kata Mubarakfuri rahimahullah bahwa Rasulullah SAW menyatakan demikian karena ayatnya tentang mereka, para istri Nabi. Maka Rasulullah SAW menginginkan yang ini juga masuk. Ya Allah, ini juga ahli baitku. Ya, ini ayat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada istri Nabi, "Ya nisa an-nabi, lastunna ka ahadin minan nisa." Wahai istri-istri Nabi, kalian tidak sama dengan wanita-wanita lain. Hendaklah engkau begini, hendaklah engkau begitu. Disebutkan, diajarkan dengan hijab, dengan ini, dengan itu. Sampai di akhir ayatnya Allah katakan, "Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait." Kami perintahkan pada kalian, wahai istri-istri Nabi, dengan perintah-perintah tadi adalah agar Allah mensucikan kalian, wahai ahlul bait. Siapa yang dimaksud? Jelas. Yang dimaksud adalah para istri-istri Nabi. Berkata lagi mereka, tapi kan domirnya domir mudzakkar. Yutahhirukum. Harusnya kalau perempuan yutahhirukunna. Sok pintar bahasa Arab. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalimat ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa, sampai akhirnya sangat jelas. Adapun kalimat liyutahhirukum ahlal bait, karena domirnya bukan kembali kepada nisa tapi kembali kepada ahl. Dan ahl adalah mudzakkar dan dia masuk di dalamnya keluarga termasuk istri. Bahkan dalam bahasa Arab ketika menyatakan istrinya menyatakan dengan kalimat ahli. Saya bersama ahli. Naam. Apa maknanya? Istrinya. Tetapi lafadznya lafadz mudzakkar. Maka ketika Allah mengawali dengan kalimat ya nisa an-nabi lastunna, pakai dhamir mukhatab jama'. Karena yang diajak bicara mukhatabat adalah mereka, para wanita. Tetapi di akhirnya yutahhirukum karena ahlal bait, menyatakan bahwa nisa an-nabi adalah ahlal bait dan ahlal bait mudzakkar. Alhamdulillah, semuanya sudah dibahas oleh para ulama. Karena syubhat-syubhat Syiah, kalimat-kalimat yang bersayap dari Syiah adalah kalimat-kalimat kuno, sudah lama, maka alhamdulillah semuanya sudah dibantah. Tinggal mau membaca atau tidak. Ahlus sunnah mau ngaji atau enggak, itu saja. Kalau kita mau mempelajari tafsir para ulama ahlus sunnah, mempelajari hadis-hadis dan apa kata para ulama dalam syarahnya, insyaallah syubhat mereka itu enggak ada apa-apanya. Mereka berpegang hanya dengan khaitil ankabut, hanya dengan sarang laba-laba. Wa inna ahwanal buyut labaitul ankabut. Dan sungguh selemah-lemah rumah adalah sarang laba-laba. yakni apa yang mereka pegang hanya sarang laba-laba, lemah, pegang, hancur sendiri. Apalagi urusan akhlak yang mereka rusak. Sungguh belum kita berbicara dengan dalil. Orang-orang awam kaum muslimin yang masih fitrahnya baik sudah menyatakan masa agama begini. Diajarkan bolehnya dusta dengan alasan taqiyah. Nggak apa-apa dusta, taqiyah. Ketika dikatakan pada mereka dusta haram, sudah singgung tadi hadis Rasulullah SAW
bahwasanya siapa yang kemudian berdusta dan membiasakan dusta sampai membudayakan dusta pada dirinya, maka niscaya dia yuktaba indallahi kadzdzaba, maka ditulis di sisi Allah sebagai kadzdzab. Sehingga para ulama tidak menerima riwayat dari Syiah Rafidhah. Kenapa? Karena mereka kadzdzab, karena mereka pendusta. Agama mereka mengajarkan dusta. Mereka masih bela diri, tapi beda dustanya. Ini yang di Pekalongan. Jadi Pekalongan bilang, beda dustanya. Kalau kita mau ke bioskop, tapi bilangnya, saya mau ke masjid. Nah, itu dusta kalian, katanya. Kalau kami mau ke masjid, bilangnya mau ke bioskop. Itu dustanya kami. Apa boleh yang seperti itu? Mau ke masjid, bilangnya saya mau ke bioskop. Padahal ke masjid. Sama-sama dustanya. Apa bedanya? Ini hanya pembelaan diri. Sungguh tidak ada ajaran Rasulullah SAW mengajarkan seperti itu. Paling satu perkara, itu pun bukan dusta hakiki, tetapi itu adalah tauriyah. Tauriyah itu mengesankan dengan kesan yang salah. Itu bukan dusta. Dan tidak bisa dalil, tidak bisa dijadikan sebagai dalil kedustaan. Yaitu Rasulullah SAW ketika dalam perang, itu pun khusus dalam perang. Ini diajarkan atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk strategi perang. Ketika seseorang yang disusupkan atau intelijennya ditanya, kamu dari suku apa? Dia tidak menjawab dari suku aslinya, tapi juga tidak berdusta. Dia menyatakan, ana minal ma'. Kata Nabi, aku dari air. Sedangkan ada suku yang namanya Alma. Sehingga dikira oleh mereka, oh dari suku Alma. Padahal yang saya maksud adalah dari air, ini semua manusia dari air. Allah ciptakan manusia dari air. Min ma'in mahin. Ini tauriyah. Dan itu pun khusus dalam peperangan atau strategi-strategi perang. Sehingga tidak bisa dipahami oleh mereka musuh-musuhnya. Adapun mengajarkan kedustaan dalam segala hal, apalagi dalam dakwah, la wallah, tidak diajarkan kecuali oleh dua kelompok sesat. Satu Syiah Rafidhah, yang kedua Khawarij, para teroris. Namanya banyak. Di sini Muhammad, di sini Ahmad, di sini Abdullah, di sini Abu Fulan, Abu Fulan, Abu Fulan. Orangnya satu. Alias. Apa bukan dusta? Dari sana menyatakan dari Pekalongan padahal dari Surabaya. Bilang dari Surabaya padahal dari Jakarta. Bilang begini padahal begitu. KTP-nya palsu, ininya palsu, paspornya palsu. Itu semua kadzdzab. Semua dusta. Dengan alasan al-harbu khid'ah. Perang itu tipu daya. Mana yang perang? Siapa yang perang? Kita dalam keadaan damai, bukan dalam masa peperangan. Yang kedua, Syiah Rafidhah, yang mengajarkan taqiyah. Juga akhlak yang bejat diajarkan adalah zina yang dibungkus dengan kalimat nikah mut'ah. Dibungkus dengan kalimat nikah. Wallah, yang namanya nikah dalam Islam sekian syaratnya. Disebutkan oleh para ulama dalam sekian madhab. Semuanya dukung-mendukung. Sama. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adl. Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi. Wali adalah bapaknya. Bapaknya yang bapaknya yang menyebabkan lahir dia, ibunya yang melahirkan, nggak tahu menau. Tahu anaknya sudah nikah katanya sama si fulan. Berapa hari cerai lagi? Kok cerai lagi? Enggak, nikahnya emang mut'ah sementara saja. Ini ajaran apa? Orang tuanya nggak tahu menau, nggak mengerti sama sekali. Wallahi, namanya melegalkan perzinahan. Melegalkan perzinahan yang tadinya dalam keadaan tidak legal, haram. Bahkan secara hukum pemerintah pun itu adalah haram, melanggar hukum, tetapi tiba-tiba dilegalkan dengan kalimat nikah. Kemudian karena saya tidak tahu yang di Ciamis, yang di Majalengka mengatakan, dan tidak mengapa nikah tanpa wali. Sehingga wanita itu menawarkan dirinya, saya nikahkan diri saya kepada kamu. Ini bukan pelacuran. Dengan mahar sekian. Persis seperti pelacuran di pinggir jalan, di pojok-pojok sana, yang menyatakan, saya nikah dengan kamu, maharnya sekian bayarnya. Tawar-menawar, harga pas, tancap gas, selesai. Kemudian dilegalkan bahwa itu nikah mut'ah katanya. Insya Allah, para kiai, para ulama, bapak ketua MUI dan semua jajarannya, insya Allah tahu bahwa syarat-syarat nikah ada sekian. Bahkan rukun-rukun nikah tidak bisa dia nikah tanpa wali. Harus ada walinya. Kalau nggak ada bapaknya, pamannya. Kalau nggak ada pamannya, kakaknya yang laki-laki.
Maka ini ajaran sungguh menentang ijma' kesepakatan para ulama. Ikhwan fillah a'azakumullah. Sesungguhnya masih banyak perkara-perkara yang perlu disampaikan tentang Syiah Rafidhah. Tetapi tentunya waktunya akan panjang dan saya melihat sudah terlalu malam. Dan juga saya betul-betul merasa mohon maaf dengan sebanyak-banyaknya kepada bapak-bapak yang terhormat karena kepanjangan kajiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi hidayah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada seluruh kaum muslimin dan kepada mereka yang sudah terfitnah. Semoga Allah berikan hidayah dan kembali kepada kita sunnah, kembali kepada jalan Islam yang benar, dan kemudian Allah satukan kembali kita di dalam ajaran Islam yang hak dalam Quran was sunnah dengan bimbingan para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Amin wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Langsung aja. Kalau ada pertanyaan silakan. Tertulis dan sedikit aja. Jangan banyak-banyak. Ada pertanyaan? Apakah betul dusta versi Syiah dibolehkan, bahkan dianjurkan? Sudah disinggung tadi bahwa dusta versi Syiah ini adalah kadzab. Itu adalah kedustaan di atas kedustaan. Mereka beralasan, berdalil, tetapi seperti biasanya mereka menyelewengkan makna ayat yang dimaksud, yaitu kalimat illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah. Illa an tattaqu minhum tuqah, maknanya kecuali kalau kamu takut dari bahaya yang akan mengancam hidupmu. Artinya ini adalah ayat mengenai Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali yang terpaksa dan hatinya dalam keadaan tenang dengan keimanan. Keluarga Ammar bin Yasir disiksa untuk menyatakan kalimat-kalimat kufur, kalimat-kalimat kafir. Ibunya ditusuk dengan besi panas dari kemaluannya sampai tembus ke mulutnya. Radhiyallahu taala anha, Sumayyah radhiyallahu taala anha, yang merupakan syahidah pertama. Wanita syahid yang pertama adalah Sumayyah. Bapaknya diikat kakinya ke salah satu kuda dan kaki yang lain ke kuda yang lain. Kemudian dipacu dua-dua kuda tersebut sehingga ditarik kaki kanan ke kanan, kaki kiri ke kiri, dan terbelahlah badannya. Sehingga yang dikhawatirkan Ammar adalah kekhawatiran yang sungguh-sungguh terjadi di matanya. Kemudian terpaksa keluar kalimat-kalimat yang diinginkan oleh mereka. Setelah itu Ammar menangis sejadi-jadinya, menyesal atas apa yang diucapkannya. Kemudian dilaporkan oleh beberapa orang yang tahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Ammar mengucapkan kalimat seperti ini dan seperti ini. Apa jawaban Rasulullah SAW? Ammar dipenuhi keimanan dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Ini Nabi yakin bahwa itu bukan dari hati Ammar, karena terpaksa. Maka turun ayatnya illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali yang terpaksa dan dalam keadaan hatinya tentram dengan keimanan. Itu yang terjadi. Adapun apa yang dilakukan oleh Syiah, karena apa, terpaksa karena apa, tidak ada semuanya. Dan dosanya sangat banyak sekali. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan sekali seperti Ammar, tetapi sekian hari, setiap hari sekian kali. Seperti makan obat 3 kali sehari. Bahkan mereka sekarang berbicara, nanti sejam berikutnya akan berubah kalimatnya. Dari sini mengatakan, saya mazhabnya Syafi'i, bukan Syiah. Dan sampai sana berpindah lagi, saya mazhabnya Hambali. Sampai sana lagi berubah lagi, saya Hanafi. Kenapa? Karena ketika bicara Syafi'i,
akan dikatakan, bukankah mazhabnya seperti ini? Oh, bukan, maksud saya Hambali. Ketika dikatakan Hambali juga seperti ini, enggak seperti kamu. Oh, bukan, maksud saya Hanafi. Baik, kalau Hanafi begini, terus. Ini khonibina azakumullah sama sekali tidak bisa berdalil dengan ayat tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau berdoa untuk berlindung dari bahaya Syiah, apakah ada doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW? Doa yang umum banyak. Doa yang umum, yaitu ketika setiap kita berangkat safar, diajarkan Allahumma inni a'udzubika min an adilla au udal, an azilla au uzal, an aktiba au ukdzaba alayya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ketergelinciran atau menggelincirkan orang lain, dari kesesatan atau menyesatkan orang lain. Aku berlindung kepadamu dari kedustaan atau didustai orang lain. Ini dianjurkan setiap kita keluar rumah safar, kita berdoa dengan doa seperti itu. Artinya jangan sampai kita ditipu orang, jangan pula menipu orang. Jangan sampai kita tersesat dan jangan sampai menyesatkan. Jangan sampai kita begini dan begitu. Fa'il dan maf'ul dua-duanya jelek. Mudah-mudahan kita akan dilindungi oleh Allah dari penyimpangan-penyimpangan tadi. Dan masih ada lagi doa-doa yang lain sangat banyak. Rasulullah SAW mengajarkan agar kita istiqamah di atas tauhid was sunnah, istiqamah di atas Quran was sunnah. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada. Terakhir. Adakah persamaan antara Sufi dengan Syiah? Persamaan ada, tetapi sesungguhnya kaum Sufi dan Syiah sangat berbeda. Sangat berbeda. Karena kaum Sufi masih memiliki sekian macam-macam aliran-alirannya juga, tarekat-tarekatnya. Dan sebagian besar mereka terjatuhnya pada ghulu, pada syekhnya. Itu yang mirip sama Syiah. Sedangkan yang lainnya sama. Sholatnya sama, puasanya sama. Itu yang saya ketahui, wallahu ta'ala a'lam. Apalagi kalau sufi-sufi yang terdahulu, yang dijuluki sufi, ternyata mereka masih ahlus sunnah. Jadi hati-hati. Kalimat sufi ini sering diucapkan tentang sekian banyak ulama, tetapi sesungguhnya mereka masih ahlus sunnah. Cuma karena zuhudnya sangat terkenal, sehingga dijuluki sufi. Seperti Ibn Mubarak, seperti Fudail ibn Iyad, seperti beberapa orang yang lain, rahimahullah, semoga Allah merahmati mereka. Mereka sesungguhnya bukan sufi, mereka ahlus sunnah. Hanya saja mereka dalam keadaan terkenal zuhudnya. Sedangkan sufi asalnya dari zuhud. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjuluki mereka bukan sufi, menjuluki mereka dengan zuhad, golongan zuhad. Zuhad kan bagus, na'am, asalnya memang bagus, tetapi ketika berlebihan itu yang jelek. Maka sebagian ulama membantah sufi-sufi yang ekstrim dengan ucapan sufi-sufi yang terdahulu. Ini ucapan Fudail bin Iyad, bahwa madhab kita, tarekat kita harus di atas kitab wa sunnah. Kalian sufi-sufi belakangan sudah tidak ada kitab wa sunnah. Ikuti Ibn Mubarak, ikuti Fudail ibn Iyad rahimahullah. Ikuti mereka-mereka yang terdahulu, bahwa mereka masih tetap di atas kitab wa sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.